ada gitu-gitu ya? Mungkin nanti kedepannya mungkin nanti setelah udah belajar ya kan. Udah belajar dulu. Kira gitu-gitunya ya kan sekarang ya kan. Ulang lagi nih cerita kita bang, jadinya bang. Ngulang dari pertama ketemu sama Bang Abbas, itu aku masih SMA bang ya, SMA itu. Aku SMA kita ketemu di ini Dr. Mansur, tempat futsal. Total atau apa gitu, Total Futsal atau apa gitu. Pokoknya itu lagi ada Liga Champion. Terus kita kolaps tuh freestyle soccer sama freestyle basket. Nobar ya? Nobar apa-apa gitu. Pokoknya itu Liga Champion tuh malam. Yalah nobar lagi. Ingat abang? Lupa gue lah. Itu udah lama kali emang itu 2000 Asli gue lupa. 2006 apa 2007 gitu tuh. Itu udah berapa belas tahun yang lalu lah ya kan. Tapi aku tahu kau yang tahu kau kali itu pas LA Streetball di apa tempat Cina-Cina itu basket tuh? Megamas, Bukan, Angsapura. Angsapura. 2013. Angsapura tuh. 2013. Masa itu si Rifan masih Iya. style. Rifan, Ya, ada Rifan juga. Unding namanya lanang tuh. Begitu jumpa sama Rahmat ya. Iya. Kan orang sorak tuh kan. Itulah. Nah setelah dari 2006 Jo ketemu sama Bang Abbas, gak lamaan rupanya jam terbang Bang Abbas udah pokoknya tiba-tiba aku udah dapat kabar aja. Gak lama kemudian tiba-tiba dia di Medan sama Richard Insane, salah satu pelopor streetball di Indonesia. Nah itu aku gak tahu kayak mana ceritanya tuh. Tiba-tiba orang nih, Lan, ini aku lagi sama Abbas juga nih di Medan kata dia, sama Richard Insane. Loh ini dari mana ceritanya kok bisa kenal? Kenalnya sama-sama bola. Iya gitu, yang penting bola aja mungkin kan. Nah itu kayak mana ceritanya tuh Bang Bas? Kenal sama Richard Insane ya, dia kan MC ya, MC kalau acara-acara kompetisi besar di freestyle di Indonesia, kejuaraan nasional lah rata-rata. Iya. Pasti dia MC-nya. Pasti dia MC-nya. Kalau kejuaraan nasional freestyle soccer? Pasti dia. Kalau nggak ada dia sepi rasanya. Pernah tahun 2017 nggak pakai dia. Iya. Jadi ya agak lain lah dia. Pincang sedikit Iya. caranya. Sama sih kayak di streetball juga kan, sebelumnya kan ada P-double, Paul Palele, P-double lah kayaknya kan. P-double ya. Jadi setelah itu ganti baru Q. Itu Q juga agak lumayan lama tuh prosesnya sampai bisa dapat chemistry-nya di lapangan kan. Oh kalau di freestyle soccer malah Richard Insane Iya. ya. Richard Insane. Terus bisa sampai Kenal gitu. kenal panjang gitu gimana ceritanya Bang? Ya biasalah kan di event kan. Kebetulan aku ngejuri. Bang judges tuh di situ, di MC-nya. Di MC ya, ngobrol lah, briefing segala macam. Dikenalin sama yang kawan freestyle di sana, si Insane ini, dia ini ya, aku kan Pelopor biasa. streetball gitu Aku ya? kalau ada yang berbobot legend tuh suka. Searching. Tahu kan Jo, tapi kan Jo, dia tingkat nasional tuh jadi judges. Bukan main-main lagi. Tingkat nasional bukan jadi peserta, udah tingkat nasional tuh udah jadi judges. Serah. Setelah udah dari berapa lama itu Abang bisa jadi ke judges tuh gimana ceritanya Bang? Prosesnya tuh kan nggak lama pasti, nggak cepat pasti Ya, kan. pasti harus ada prestasi lah ya. Jadi kan tolak ukurnya. Jadi kebetulan syukurnya kemarin 2012 juara 3 nasional. Juara 3 nasional Dan di di Bintaro. Bintaro Jakarta. Kebetulan judgesnya saat itu juara-juara dunia pula. Judgesnya juara-juara Ya. dunia. Oh berarti bukan dari Indonesia Bukan. aja? Nah itu dari Filipina, Jepang, sama Vietnam. Itu judgesnya. Judgesnya Name the Man. itu gitu 2000? aja. 2012. 2012. Itu Bang juara 3 nasional. Juara 3 nasional. Juara 2-nya orang kita juga lokal kan, sama juara 1-nya juga si Beta namanya, itu dia main film Jakarta juga. Jakarta, dia memang dari hidup dia juga udah dari bola itu, main film. Kalau tahu Tendangan Si Madun. Iya. Nah, itu. Oh, jadi dari 2012 tuh awalnya 12. juara 3 nasional. Nasional. Setelah itu next kompetisi Next kompetisi aku nggak main lagi. Ah. Nggak tahu kenapa dipercaya lah kan. Dipercaya sama kan, kita kebetulan ada federasinya kan. Nah, sebelum aku juara nasional itu 2009 aku sempat jadi juri juga, tapi jadi juri itu
kompetisi komunitas-komunitas kayak di Bandung, komunitas Bandung aku juri di sana. Sebelumnya memang udah jadi judges Juri juga, juga. cuma belum yang acara Betul. kayak resmi Iya. gitu ya. Ya mungkin dari satu sisi penilaiannya juga mungkin kebetulan aku yang bentuk komunitas di Medan. Iya, iya. Jadi Itu pertama Mulai. kali abang bentuk komunitas freestyle soccer di Medan tuh tahun 2008 udah 360 degree. udah belum ganti nama. Masih Sampai sama. sekarang masih ya. sama, masih 2008 bang ya. 2008. Iya, Lama juga sih. lama juga ya. Nah kenapa 360 degree bang? Jadi 360 degree itu kan artinya 360 derajat ya. Jadi gini, awalnya itu kan itu dari trik. Jadi ada namanya trik dasar freestyle itu namanya around the world. Jadi kaki kita itu mengelilingin bola tuh. Aku tahu tuh yang Nah, itu paling dasar lah. Itu trik paling dasar kali. Jadi dari situlah kaki kita kan harus lebih cepat tuh ngelilingin bola Iya. daripada jatuhnya bola ke pantil lah tapi. Ya udah, jadi kita ambillah dari situ sisi degree. Kecepatan kaki Ya, ya. iya. Kalau joki kecepatan tangan. Maling lah, cuy. Maling jadinya kan Selam negatif. Kalau kaki jadinya positif tuh. Iya. Karena dia tangan jadinya negatif. Maling. Arikan lah Jo, jangan lagi ke tangan. Yang langgar, cuy, ya enggak? Yang langgar. Oh berarti gitu ya bang ya awalnya 360 degree itu ya. Mungkin nanti aku kebetulan nggak bola. Hmm. Nanti aku buat lah. Tahu lah, Ya, kasih trik tahu dasar sedikit sedikit aja. lah, Itulah dikit. awalnya namanya 360 degree kan. Berarti setelah 2013 tadi ya berarti ya bang ya? 2000 juaranya. Enggak, iya juara 3 nasional 2012. 2013 itu udah langsung jadi judges. Judges. Nah setelah itu abang terus jadi judges tuh. Iya, sampai 2019 kan 2020 ini kan gak ada Iya, kompetisi. iya, memang lagi Pandemi jadi semua online. Oh itu jadinya online ya gantinya Online, ya? tapi online langsung dijudgesin sama orang internasionalnya. Internasional. Kebetulan Iya, iya, Red Bull kan. iya, Jadi iya. dari mereka lah yang Oh ini sponsornya Red Bull. Red Bull. Iya. Tindeng. Sosok Nicolo Red Bull ya kan. Nicolo lip bapak Tindeng. Balik karatinde. Berarti setelah abang sekarang jadi judges bisa dibilang kayak apa ya? Kalau aku ngambil kesimpulannya gini bang, gak ada batasan sih bang ya soal umurnya bang ya. Berarti ya. Gak ada. Kayak mungkin kita di awal mungkin abang di 2008 gitu kan abang mungkin lebih kayak bermain di kompetisi Ya. ikut games apa Betul. segala macam kan gitu Betul. kan kompetisi. Setelah itu abang kembangin menjadi judges atau mengembangin si komunitas kan gitu Iya, kan untuk betul. Regenerasi tetap lah. ada lah Iya, tetap ibaratnya ada. ini Betul. tadi gitu kan. Ya. Kalau itu menurut kamu kayak mana kan banyak nih bang kayak orang itu karena faktor umur jadi dia kayak nggak bisa ngikutin kegiatannya lagi bang. Ibaratnya kayak aduh aku udah tua ini udah malas aku ikut-ikut yang freestyle atau yang gitu-gitu gitu kan. Udahlah paling nggak aku nonton aja lah jadi penonton gitu ya. Nonton ya. Nggak masalah juga sih cuma maksud aku kalau dia punya potensi kalau dia Iya. memang punya soul gitu kan Betul. untuk di situ Betul. nggak menutup kemungkinan. Mestinya gini, kalau bagi aku umur tuh nggak jadi masalah. Aku jujur, aku 33 tahun cuy. Sekarang. Tapi tetap masih kembangin komunitas. Jadi bagi aku freestyle itu bukan sekedar hobi, tapi passion. Passion itu ya levelnya di atas hobi kan. Iya. Nggak harus dengan semua tuh dengan uang segala macam. Jadi kebetulan pas saat masih lincah-lincahnya ya, masih lincah kemarin ya ikut kompetisi, syukur juara. Kalau sekarang itu bentuk komunitas, Kembangin komunitas, buat kompetisi, walaupun kecil-kecil aja, Iya. walaupun belum ada rangkul sponsor segala macam, internal komunitas aja buat yang penting ngumpul gitu kan. Ini bang, terus sampai bisa segininya lah abang sama freestyle itu bang sampai saat ini gitu abang masih ada di scene ini. Itu apa bang yang buat abang berkesan gitu nggak bisa abang lupakan gitu? Momen-momen apa itu? Kalau momen freestyle, makanya aku bertahan lah ya, maksudnya masih juga Masih ada gitu dengan abang sampai sekarang. Jadi dulu awalnya aku freestyle ngelihat video biasa kan, video-video iklan. Pasti. Ada kebetulan iklan rokok di Indonesia. Itu freestyler di Indonesia tuh susah dicari. Dipanggil lah orang luar juara dunia. Namanya Pali, satu lagi Nem The Man. Pali itu dari Swedia, Nem The Man dari Vietnam. Cuman dia tinggalnya di Irlandia, bangsanya Vietnam. Dia buat iklan,
Ternyata 2012 yang aku kebetulan juara 3 nasional, dia jurinya. Oh iya. Ya dia jurinya, siapa yang nggak senang ya kan, Pasti. jumpa idola kan. Jumpa idola. Wah, ini Pertama lagi cuma iya, dari gini HP kan, itu kan. dari iklan ini rupanya. Belum ada YouTube ya kan. Belum lah. Enggak ada lagi. Iya. 3GP lah Iya, formatnya. 3GP, ya. Handphonenya NGIG ya kan. Paten kali deh. Ini rupanya orangnya. Ketemu tuh Bang 2012. Dia yang abang juara 3 nasional. Dia juri kepalanya, kan. Oh ini udah berjalannya waktu 2016 kebetulan ada kompetisi nasional di Ancol. Kebetulan aku juri dan dia pula jurinya. Oh jadi Diundang. bersamaan nih kali Jadi ya. bersamaan, itulah mungkin Ibaratnya satu bangku lah nih, Bang. Satu itu meja dia, lah nih ya. itulah nggak mungkin yang bisa nggak kulupakan lah itulah. Jadi siapa yang nggak bangga ya kan? Pastilah, Bang. Idola awak ya kan, semeja sama awak. Jadi dia tetap juri kepala, dia legend juga di dunia freestyle di inilah ya. Di dunia Di lah. dunia inilah kan. Dia duduk sebelah awak ya kan. Sedap. Bersamaan nih, Samaan, tapi judges ya. bacaan bajunya kan gitu kan. Oh, ini wah. Wah itu momen paling Apa? berkesan itu tuh Bang Iya. ya. Momen paling berkesan kali lah. Mungkin dari situ juga aku jadi makin semangat kan untuk tetap fokus atau dijalankan passionku di freestyle ini. Mau sampai mungkin ya sampai aku nggak sanggup lagi, mungkin aku stop. Mungkin sampai betul-betul udah nggak bisa ya Bang Iya. ya, barulah ya. Barulah aku mungkin stop. Jadi dari situ lah. Setuju sih aku sama Abang, pendapat Abang soal itu. Itu karena si Nem Demen itu sampai sekarang juga masih aktif dan dia masih aktif terlibat. Dia kan megang Asia ya, yang freestyle-nya Asia dia yang megang. Dia tetap aktif terlibat membuat kontes antar Asia. Antara Asia. Iya, antar Asia. Berarti emang dia sering ke Indonesia juga Sering. berarti. Dia sering Indonesia. Kalau Jadi- misalnya ada kompetisinya pasti mungkin dia lah tuh jadi Iya. judgesnya ya. Dia pasti judgesnya. Dia pasti judges. Kalau ada kompetisi Asia dia judges. Kadang mau juga dia nggak nampil lagi tuh, nggak judges, tapi dia ada di balik layar. Itulah satu momen paling berharga. Setelah itu ada lagi Bang. Paling berharga. Berat. Ini berat. Jangan ketawa, ketawa Bang, nggak sopan nih. Ini berat. Berat ini berat. Acara motivasi. Lana teguh kali ya. Dia Jopi Bang karena dia belum pernah ketemu sama idolanya kan. Betul ya? Dia selama ini idolanya dia Kayaknya minum. kuya Bang. Anjing. Aku bilang ya, Jo. Maksudnya pilih lintar. maksudnya janganlah uya deket kali masih gampang jumpainnya yang lain gitu kan. Job ini harus diarahin sih Bang, harus diarahin dia nih, kasihan kalau enggak. Bayang lah ya. Dagang langgar. Terakhir Bang, cerita menarik lah Bang. Kayak jatuh bangunnya Abang di freestyle soccer ini kan pasti ada nih kan, kayak mana Abang membangun scene ini tetap ada dari Medan. Awalnya kan pasti kayak orang itu nggak paham lah tentang ini tadi kan, tentang freestyle tadi nih. Nah, itu ada nggak Abang cerita-cerita fakta menarik gitu kan tentang jatuh bangunnya Abang di freestyle ini? Dalam mengembangkan freestyle Medan. Dalam mengembangkan freestyle ini. Kalau jatuh bangun gini, dari 2008 udah buat komunitas. Yang paling apa ya? Yang paling resiko paling besar atau yang paling kami hadapin itu yang aku hadapi pribadi. Banyak orang yang main freestyle itu hanya sur-suran aja. Misalnya Lebih ke gaya-gayaan aja. latihan, ikut Bang, aku masuk ya. Oke, main aja, join aja. DM segala macam, WA kan. Itulah susahnya anak-anak sekarang, nggak pernah ada mau fokus ke satu tujuan. Jadi dia ya mungkin masih labil ya, masih bingung apa yang mau dia mau kemana nih yang dia senengin. Jadi dulu banyak anggota freestyle di Medan, ada 30-an. Bisa latihan rame lah. Tapi mungkin karena dia bosan, jenuh, karena kita melihat freestyle ini mungkin gampang, hanya juggling, gampang gitu. Begitu terjun, itu contohnya sekali dua kali latihan mundur, sekali dua kali latihan mundur, udah. Itulah mungkin sampai sekarang itu yang paling susah yang kami jaga lah itu untuk kembangin. Tantangan terbesarnya itu. Itu. Jadi banyak orang yang cuma mau coba-coba tapi nggak fokus. Kita juga udah usaha gitu kan. Atau gini juga Bang, dia nggak bisa berbaur nih sama komunitasnya. Berbaur dalam arti misalnya dari cara bercandanya, atau
Ya pasti bang di komunitas kan ada lah. Aku rasa pasti di semua komunitas yang kayak bercandanya tuh yang sedikit bisa dibilang kayak menjatuhkan, tapi sebenarnya untuk membangun gitu. Ngerti nggak bang? Kayak mungkin si pelaku-pelaku yang baru ini mungkin lah ya nggak bisa mengambil nilai positifnya nih dari apa yang tadi kita bilang gitu, atau kita ejekin gitu misalnya kan. Ada nggak yang gitu bang? Kebetulan kalau di kami mungkin ada ya kali dia nggak suka bercanda-canda gitu kan, mungkin jadi dia langsung drop nggak mau join. Tapi sejauh ini yang tantangan terbesar karena dia bosan aja. Maksudnya dia ternyata susah. Maksudnya kalau misalnya dia susah komunikasi, aku selalu welcome. Ada yang DM, aku selalu kasih WA aku tuh. Ini WA aja ya, kita lanjut panjang. Ya udah kalau pelatihan aku ingetin tuh, minggu ini kita latihan. Ya udah nggak kelihatan lagi segala macam. Jadi masalah terbesarnya itu banyak orang yang itu cepat bosan. Mengembangin ini kan nggak cuma di Medan aja nih pasti kan, sampai keluar juga pasti. Kan? Makanya itu aku suka pas saat masih awal-awal freestyle dulu, aku suka jumpain komunitas di luar Medan, di Bandung, di Tangerang, semuanya aku kenal, di Bogor, semuanya aku kenal. Begitu aku syukurnya jadi juri, begitu jumpa ya udahlah, langsung respect aja. Respect. Ya. Itulah dia cerita dari jadi bang, langsung kita ini aja lah ya, juggling dikit ya kan. Boleh. Kasih tahu yang 360 Ya. tadi dikit ya kan. Yang kenapa namanya 360 Kenapa namanya degree 360? nanti. Ya maksudnya yang dasar-dasar aja Boleh, lah. boleh. Kasih tahu dikit-dikit. Siapa tahu bisa agak kolaborasi dikit-dikit ya kan. Iya. Bang? Yo, bye.